Assalamualaikum Sobat Horor, gimana kabarnya? Sehat? Semoga kalian semua diberikan kesehatan, dan selalu dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang kemarin Sobat Horor, dan ini cerita cukup mengerikan, dan juga keren. Cerita ini berjudul Imah Leweng, ini part keempat. Saya sarankan bagi kalian yang belum nonton part sebelumnya, tonton dulu part sebelumnya, agar ceritanya bisa menyatu sama cerita yang kalian tonton sekarang ini. Sebelumnya, terima kasih Mas Dioseta, sudah mengizinkan cerita ini dibagikan di channel YouTube saya. Ini cerita panjang Sobat Horor, jadi, siapkan mental kalian, sebelum lanjut ke ceritanya. Bagi kalian yang baru mampir, atau yang belum bergabung, ayo subscribe sekarang ke channel ini, dan jangan lupa like buat yang suka, dislike buat yang tidak suka, komen juga, dan share sebanyak-banyaknya. Penasaran dengan ceritanya? Inilah ceritanya. Sudut pandang Wira, beberapa puluh tahun yang lalu. Kang Wira, kadieu. Kurang lebih begini artinya, Kang Wira, kesini, ucap seorang wanita memanggilku. Itu Lilis, wanita cantik nan anggun yang selalu bisa membuatku merasa nyaman. Kami selalu bertemu di sini setiap pulang jam kerja, di sebuah rumah singgah di tengah hutan. Walaupun hanya diterangi cahaya lampu petromak, wajah cantik Lilis tetap bisa menghilangkan semua rasa lelahku. Baru beberapa langkah aku memasuki rumah, ia sudah berlari dan memelukku. Kang, Lilis kangen. Ucapnya dengan manja. Aku membalas pelukannya. Sikap manjanya membuatku semakin ingin melampiaskan rasa rinduku. Aku menggunakan telunjukku mengangkat dagunya, dan tak terasa bibir kami sudah saling bersentuhan, terbakar oleh nafsu. Tanganku pun ikut menjamah tubuh Lilis, merabanya dari rambut, leher hingga menyentuh dadanya. Aku meremas bagian itu dengan lembut. Aduh. Lilis berteriak. Kenapa Lis? Tanyaku. Enggak. Gak apa-apa. Ucap Lilis menyembunyikan sesuatu. Aku penasaran. Segera aku membuka bajunya dan melihat ada bekas memar di dadanya. Lilis menunduk dan sedikit membuang muka. Ini ulah siapa Lis? Si bangsat Gumelar lagi? Tanyaku dengan emosi. Lilis adalah istri Gumelar, juragan pemilik perkebunan karet. Ini yang sekaligus adalah bosku. Aku memang bermain api. Tapi salah satunya, karena aku kasihan dengan perilaku bajingan itu, yang terus menyiksa satu-satunya wanita yang kucintai. Pagi ini seperti biasa, aku bekerja di perkebunan karet. Tidak ada yang istimewa, hanya pekerja yang mengumpulkan getah karet, dan anak-anak dari kampung yang sering bermain di sekitar sini. Sebentar lagi jam istirahat, ini yang aku tunggu. Sebentar lagi Lilis akan keluar mengantar rantang untuk para pekerja. Namun, ternyata tidak sesuai harapan. Teh Riri yang mengantarkan makanan. Ada apa dengan Lilis? Seperti biasa, aku pulang dengan terlambat. Berharap aku bisa menemui Lilis di tempat biasa. Benar saja, lampu petromak di rumah itu menyala. Aku bergegas memasuki rumah, dan menemui Lilis. Tapi, dia hanya mematung di ujung tembok, dengan wajah penuh dengan memar. Lis, kamu kenapa? Teriakku sambil berlari ke arahnya. Belum sampai ke arahnya, seorang pria mendekati Lilis dan menarik rambutnya. Sialan, itu Gumelar, rupanya ia menyadari hubungan kami. Bocah gak tahu diuntung. Udah gak sayang sama nyawa kamu, Wira. Teriaknya dengan penuh emosi. Belum sempat menjawab, pukulan benda tumpul melukai kepalaku. Tidak cuma sekali, pukulan demi pukulan terus menghujani tubuhku. Mereka pekerja-pekerja kebun karet yang disuruh oleh Gumelar. Rasa sakit tak tertahan menjalar di seluruh tubuhku. Sudah, hentikan. Tolong hentikan. Teriak Lilis dengan penuh tangis. Gumelar memberi tanda, dan pukulan mereka terhenti. Aku tersungkur. Darah mengucur dari kepalaku.
Namun siksaan ini tidak hanya berhenti di sini. Gumelar menjambak Lilis dan membawanya ke depan wajahku. Ini, wanita yang kamu mau. Ucap Gumelar dengan menyodorkan kepala Lilis ke arahku. Sebuah tamparan sekuat tenaga menghantam wajah Lilis. Tidak puas dengan itu, Gumelar menendang punggungnya, hingga terjatuh, dan menginjak-injak wanita yang merupakan istrinya sendiri. "Hentikan, tolong hentikan," teriakku sekuat tenaga. Puas menghajar Lilis, Gumelar menyuruh anak buahnya untuk mengikatku di sebuah tiang pondasi rumah. "Kalau kamu memang suka pelacur ini, ambil. Aku tidak sudi hidup dengan barang bekas kacung." Ucapnya Gumelar melangkah keluar dan berkata kepada anak buahnya, "Lakukan apa yang harus kalian lakukan." Ucapnya Gumelar itu, para pekerja mulai tersenyum, dan menghampiri Lilis, dan, apa yang aku lihat, seolah seperti neraka yang tak akan bisa aku lupakan. 5 orang pekerja mengerumuni Lilis, menarik rambutnya, menamparnya, dan merobek-robek bajunya. Lilis berteriak sekuat tenaga, namun, tidak ada yang bisa menolongnya. 5 orang yang dipenuhi hawa nafsu menciumi bibir Lilis, meletakkan tangan-tangan kasarnya di tubuhnya, dan memperkosanya bergantian, tepat di depan mataku. Dendam. Aku dendam. Jika aku masih hidup setelah ini, akan aku pastikan kalian merasakan yang lebih menyakitkan dari ini, ucapku dengan penuh amarah. Salah satu dari mereka menghampiriku dan menghajarku dengan sebilah kayu hingga aku tak sadarkan diri. "Kamu butuh tumpal untuk mendapatkan ilmu ini. Seorang anak wanita yang lahir pada Kamis Wage," ucap seorang dukun tua itu kepada kami. Aku masih hidup. Tepatnya kami pagi itu Lilis tersadar, dan melepaskanku dari ikatan. Kami bersembunyi di hutan di desa sebelah. Namun, semuanya sudah berubah. Kejadian malam itu terus membakar amarahku. Dan namaku bukan Wira. Jika aku tidak membalasnya, aku tahu, seorang anak yang dimaksud dukun itu, seorang anak bernama Mirah di kampung Sukmaraya, yang sering bermain di kebun karet. Tidak peduli walau dia anak kecil, asalkan semua dendamku bisa terbalaskan, aku akan kembali ke kebun karet dan mengorbankan anak itu. Ritual sudah selesai. Anak itu sudah tidak lagi bernyawa. Namun, seorang anak yang bersamanya, entah aku tidak bisa menemukannya. Sesosok makhluk muncul dari lingkaran, di mana jasad Mirah di sana. Setan, demit, jin. Bukan, makhluk ini lebih mengerikan. Sepertinya aku telah memanggil sesosok makhluk yang lebih berbahaya. Makhluk dari dasar neraka. Aku akan berikan apapun, apa yang kau minta, asalkan Gumelar dan anak buahnya semuanya mati. Dengan mengenaskan, teriakku kepada makhluk itu. Tak butuh waktu lama, keesokan harinya, warga menemukan kepala Gumelar, tergantung di atas pohon karet, dengan tubuh yang tidak utuh. Aku puas melihatnya. Aku kembali bisa bercinta dengan Lilis, dengan membayangkan orang yang menyakitinya, mati dengan mengenaskan. Hampir setiap hari jasad-jasad para pekerja ditemukan di kebun karet, dan beberapa dari mereka hilang tanpa ditemukan jasadnya. Aku selalu tertawa puas ketika mendengar berita kematian para pekerja kebun karet itu. Namun, ternyata aku salah. Aku lupa dengan bayarannya. Malam Jumat Kliwon, hujan deras dan petir yang menyambar memperparah keadaan ini. Aku tersungkur dengan penuh emosi. "Hentikan!" teriakku kepada sebuah makhluk. Itu lelepah. Dia menggenggam Lilis dengan tangannya, menariknya dan membelah tubuhnya menjadi 2. Taringnya yang besar mengunyah tubuh Lilis tepat di depan mataku. Aku tak mampu lagi berteriak, "Ini adalah neraka. Inikah bayaran atas semua pembalasan dendamku?" Penyesalan ini sudah merobek-robek jantungku. Aku kembali dan mengambil sebuah pisau, dan menusukkan ke jantungku untuk mengakhiri semua rasa sakit ini. Namun apa yang terjadi? Aku tidak mati.
setiap luka yang kugoreskan ke tubuhku kembali hilang. Nyawamu adalah milikku. Kamu tidak akan mati. Sampai tiba saatnya, kau dan aku dibakar di api neraka. Ucap sesosok makhluk yang mengikat perjanjian denganku. Apa maksudmu? Aku sudah menyerahkan tumbalnya, jawabku dengan penuh tangis. Kau pikir masih ada tempat di akhir zaman untuk mereka yang bersekutu dengan iblis? Nikmati saja hidupmu di dunia, dengan kepastian neraka telah dijanjikan bagimu. Ucap makhluk itu, setan itu memanggil sekutunya untuk menjaga tubuhku. Dia mendiami Imah Leweng, tempatku memanggilnya, dan terus meminta tumbal atas dosa yang telah kuperbuat. Oke sobat horor, gimana tadi ceritanya? Tulis di komentar bawah. Bagi kalian yang suka dengan video ini, like videonya, dan buat yang tidak suka, dislike videonya. Jangan lupa sobat horor, sebelum berpamitan, saya ingatkan sekali lagi, bagi yang baru mampir, atau belum bergabung, yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini, komen dan share sebanyak-banyaknya, agar kalian tidak ketinggalan cerita horor part selanjutnya dari saya. Support dari kalian, yang bikin saya semangat lagi untuk membuat video atau cerita yang lebih menarik lagi, dan juga makin berkembang channel ini. Terima kasih.